Kira-kira guru-guru di SMP Nurul Fala menarik gak nih, teman-teman? Seseorang pentas karena pantas. Jadi kalau misalnya teman Kita bilang cukup ya Za, cukup orang kayak begitu, lu layak dapetin yang lebih baik. Gitu. Padahal kan arahnya ke diri iya, sendiri, padahal intinya kacamata, mama Iya, udahlah. gitu. Halo Kak Riza. Halo Bu Indah, jadi Ya kita Allah. ketemu ya. Gimana ya? Banyak banget yang nanya dari sekolah. Ini teman dari mana? Katanya. Ya Allah, padahal baru sekali kita ketemu ya Kak ya. Terus sekali Kita ketemu di masjid ya Kak. di masjid, Lagi terus tukeran sosial sholat, media. audisi aksi Indosiar. Tapi ini kakak ikut lagi nggak audisi waktu itu? Enggak ya? Baru sekali doang berarti, Sekali 2015. Iya itu, Ya kan, Kak? iya itu zaman aku masih kuliah kali ya. Dan saya audisi Kak. Di Medan saya audisi sekali. Terus Pulang ke sini audisi lagi 2 kali. Masya Allah. 4 kali gagal. Berarti emang bukan jalannya di situ. Iya, bukan jalan di situ ya Kak. Tapi emang saya ngikutin terus Instagram kakak waktu itu. Masya Allah. Jadi bagus banget gitu, udah keliling-keliling. Public speakingnya bagus, makanya Masya saya Allah. ngomong sama Bu Masya Rika, Allah. ini kayaknya Indah punya kenalan yang perlu diundang di SMP Nurul Fala. Karena Indah kan guru bahasa Indonesia nih Kak. Di kelas itu yang Indah temuin anak-anak itu nggak berani karena apa ya, dia buat pede sama dirinya sendiri aja belum gitu. Oke. Makanya biasanya Indah suka ngajarin, kalian coba deh di depan kaca. Kalian udah oke belum ngeliat diri sendiri? Kalau belum, ya kalian gimana mau tampil di depan orang banyak gitu. Bener gak sih Kak kalau menurut kakak seperti itu? Kalau yang lainnya bilang kayak gitu ya, tapi kalau aku kita nggak harus tampil depan orang banyak guys. Jadi tiap orang tuh kan punya bidangnya masing-masing ya. Betul. Kalau so far kalau misalnya kalian ngerasa nggak nyaman ya berarti Bukan bidang bukan bidangnya kalian gitu. Emang kalian tidak harus tampil di depan umum gitu, jadi artis dan yang lain-lainnya kan istilahnya tuh sekarang ada introvert gitu ya, Extrovert, iya, betul. atau ambivert gitu, atau bisa jadi kalian emang tipe orang yang introvert gitu, nggak pengen tampil depan kelas gitu kan, nggak pengen yang gimana-gimana, cuman karena emang diharuskan Iya, dan betul, kalian masih belajar. punya kewajiban buat tampil depan kelas ya kasih performa terbaik gitu, karena seusia teman-teman SMP Nurul Fala kan masih cari jati diri ya. Betul. Gitu ya, jati diri ya, bukan pohon jati ya gitu kan, masih cari jati diri ya selami aja apapun itu. Dulu tuh aku nggak pernah berpikir bahwa aku akan mendalami dunia hipnoterapi gitu, sama sekali tidak kepikiran bahwa akan jadi seperti ini gitu ibaratnya. Nah tapi aku punya cita-cita besar, cita-citaku cuma satu, tahu nggak apa? Tahu nggak apa? Apa kira-kira? Tahu nggak apa? Aku tuh pengen di wafat aku nanti aku diiringin satu Indonesia. Masya Allah, pasti sih kayaknya, pasti. Amin, Bentar lagi, amin. bentar lagi. Nah itu doang tuh gitu kan. Nah, kemudian setelah belajar banyak hal, oh ternyata gue bukan tipe orang yang bisa serius nih gitu ketika belajar gitu. Itu terbukti ketika aku SMA nilaiku bobrok ya gitu. Tapi ketika kuliah alhamdulillah banyak bergaul, ngobrol sana sini, aku menemukan bidang aku yang aku suka adalah belajar psikologi gitu. Dulu tuh banyak baca beberapa buku tentang hubungan sesama manusia gitu, komunikasi dan yang lain-lain, sampai akhirnya berani terjun ke dunia public speaking dan yang lain-lainnya gitu Bu. Mantap. Jadi nggak harus tampil depan umum semuanya, nggak usah gitu. Kalau misalnya dalam satu kelas 35 orang tampil semua, yang nonton siapa? Gak ada penonton. Iya lagi. Betul. Gak ada penontonnya, tapi karena teman-teman masih sekolah, kasih hal terbaik lah gitu. Yang Saat diberikan. minimal teman-teman ngerasa bangga dapat tepuk tangan yang banyak dari kepala sekolah. Kan nggak ada yang salah ya kayak gitu kan. Dulu aku cuman mendambakan dibilang punya suara yang bagus ketika nyanyi. Sampai akhirnya sekarang aku tidak sepede itu ternyata. Ya udah berarti gue tidak bukan ditakdirin ke situ. ya. Gue tidak ditakdirin jadi penyanyi kan. Kalau aku suaranya bagus, aku nggak di sini teman-teman. Ya. Bagus, Konser bagus di banget. Pesta Pora. Ini ada yang nanya nggak?
Banyak banget nih Kak yang nanya nih. Kalau mau negur temen yang mulai tanda kutip menghilang demi teman yang baru, gimana cara ngomongnya biar enggak ini ada lanjutannya di pertanyaannya. Emang agak Keplak palanya. emang agak lain ya, agak Keplak lain. enggak. Apa enggak itu? Dia kalimatnya cuma enggak terus enggak dilanjutin lagi tuh. Oke. Kalimat enggak itu. Gimana cara ngomongnya biar mungkin itu apa lowbat, handphonenya lowbat, keburu lowbat. Positive thinking. Iya. Gimana Kak? Ada juga nih mungkin sambil menunggu jawaban yang tadi, ada juga satu pertanyaan Kak. Just bagaimana cara menghadapi teman kelas yang membuat diri kita down alias yang membuat diri kita takut berkembang. Oke. Pertanyaan dari Asma aja. Oke. Buat yang pertama gini teman-teman, aku baru-baru ini ditelepon sama klienku ya, dia telepon sampai lama banget, sampai ada kali 3 jam. Dia cerita ngalor ngidul, ngetan ngulon, endingnya cuma satu, dia pengen tahu kenapa dia dijauhin, gitu kan? Apakah gua nggak layak ditemenin? Kalau aku cuman punya pesan satu, kalau misalnya di sekitar kita pengen ngejauhin kita, diemin aja, biarin aja dia jauh. Kita layak buat berkembang. Asik, cakep. Mantap, Atau mantap. bisa jadi gini, ada satu kalimat menarik yang aku pernah dapat dari TikTok. Barangkali Allah ngeliat di belakangnya mereka ngomongin kita, Iya, betul. sehingga Allah pengen ngejauhin kita. Betul. Gitu. Jadi seumuran teman-teman tuh kan emang lagi harus banyak ini ya, banyak hal yang dicoba, misalnya temenan sama siapa gitu. Kalau misalnya emang dia ngejauhin ya teman-teman bisa pilih 2 hal, satu introspeksi atau 2 interogasi. Kalau teman-teman nggak berani interogasi ya udah introspeksi. Iya. Gitu, tanya aja, gue ngelakuin kesalahan gak sih gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa fine aja, bisa jadi lu pick me, enggak deh gitu. Iya. Ini bahasa anak sekarang ini pick me. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa teman-teman sudah baik banget sama dia tapi tiba-tiba ngejauhin ya boleh aja ditanya, lu kenapa sih ngejauhin gue? Karena lu punya teman baru. Oke, kalau lu punya teman baru gue juga bisa punya teman baru gitu. Kalau aku gitu ya gitu. Karena aku punya pengalaman digituin. Tapi biasanya anak-anak sekarang itu cepet banget ke bawah temen gitu Kak. Jadi kalau misalnya temennya ngilang ya udah kayak merasa dunianya hancur, lebur, Iya, nggak ada orang lagi. Iya, padahal ada satu prinsip hidup yang harus teman-teman pegang ya. Seseorang pentas karena pantas. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa teman-teman nggak layak gitu, diamin aja, udah diemin aja. Teman-teman layak dapet yang baru. Justru malah jangan nurunin kualitas diri kita ya. Gitu. Terus gimana nih caranya menghadapi orang yang sering bikin kita down? Gak usah ditemenin kayak gitu mah, ngapain? Bukan temen ya? Bukan teman. Beda ya Kak, beda cara menyampaikan negurnya ya Kak ya. Cara negurnya beda gitu. Atau kalau misalnya kalian adalah tipe orang yang suka tantangan, temenin aja orang kayak begitu, terus buktiin gitu kan. Oh, gue nggak kayak yang lu bilang gitu. Tapi kalau teman-teman adalah orang yang gampang down dan yang lain-lain, ya ngapain yang kayak gitu ditemenin? Anggap aja klien. Gitu. Asik. Justru makin banyak ketemu orang kayak gitu, makin paham kita banyak karakter Makin ya Kak. paham banyak karakter. Aku nggak pernah nyangka kalau di usia yang sekarang, aku alhamdulillah aku sudah pernah ke Turki, aku sudah dapat beberapa achievement lah dari diri aku gitu kan. Terus aku bisa ya katakanlah terbang sejauh ini kan. Aku nggak pernah kepikiran teman-teman. Tapi kalau misalnya ditanya, Za kok lu bisa ada di tahap ini sih gitu kan. Kalau aku bilang, aku sudah pernah melepaskan hal-hal yang sebenarnya sudah hilang dari aku. Jadi alhamdulillah Allah ganti pakai kebahagiaan yang sekarang aku rasain. Sama keberhasilan. Amin. Jadi buat teman-teman yang masih ada di zona kayak gitu ya nikmatin aja, bismillah ya, Allah kasih yang terbaik gitu. Selama teman-temannya baik. Nah itu menarik nih Kak. Selama temennya baik, bener. Saya pernah dengar kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, Ya. ya kan? Kita kecium wanginya juga. Iya. Itu menurut Kariza gimana? Ada hadis yang bilang bahwa agamamu tergantung. Aku nggak tahu sih pada gimana. Agamamu tergantung. Rasulullah SAW mengatakan bahwa agamamu tergantung temanmu. Teman-teman mau punya agama yang bagus, cari teman yang agamanya bagus. Teman-teman mau
wangi badannya, temenan sama tukang parfum. Teman-teman mau bau badannya, bukan berarti nggak boleh temenan sama tukang sampah ya, bukan berarti gitu ya. Tanda Ini kan kutip, dalam tanda tanda kutip, kutip gitu iya. kan. Ya kalau misalnya teman-teman mau punya prestasi yang bagus, ya emang layak berteman sama semua orang tuh layak. Boleh. Tapi kita punya hak, kita punya kewajiban buat membatasi diri dari yang kayak gitu-gitu, yang buruk-buruk kan. Kayak yang tadi aku bilang sama Bu Rika. Di luar dari diri kita nggak bisa pegang teman-teman. Kita cuma bisa pegang diri kita. Ketika kita dijauhin sama orang, ya udah kita nggak bisa megang dia, nggak bisa. Udah kita peluk diri kita bilang cukup ya Za, cukup orang kayak begitu. Lu layak dapetin yang lebih baik. Wah, mantap. Sayangi dirimu sendiri, guys. Itu yang aku lakuin di 2021. Nah, bisa sampai sekarang ya, Kak ya. Bisa sampai sekarang. Udah banyak melewati. Dan ketika udah di tahap sekarang aku cuma bilang, wah kalau dulu mereka nggak ninggalin gua nggak achieve kali sekarang. Iya, betul. Gua tidak lebih mencintai diri gua gitu. Iya, betul. Dulu gitu teman-teman, bucin banget. Sama sih, di TikTok juga waktu itu pernah tuh lewat, kalau kita berteman dengan 5 orang kaya, bisa jadi kita yang ke-6 orang kaya. Betul. Gitu guys. Ya. Itu prinsip. Berteman sama yang baik-baik, ambil kebaikannya. Kalau berteman sama yang buruk bukan gak boleh, tapi jangan ambil keburukannya. Ya, jangan diambil keburukannya. Gak usah dideketin juga keburukannya. Udah temenan aja. Ini audisi aksi Indosiar kemarin kayaknya salah pilih orang ya Kak. Karena harusnya lolos ini kemarin. Kita bener-bener, itu beneran ya Kak, itu sampai sore kita sampai sore itu. ngantri kayak Itu hal sembako. tersia-sia. Iya betul. Itu hal Sia-sia tersia-sia banget. Karena Itu saya audisi aksi dari Manlima itu sama kakak kelas saya Kak. Oh, iya. Kebetulan beliau itu sekarang hipnoterapi juga. Oh iya. Dia alumni UIN. Oh iya, saya tidak tahu. Iya, kakak hipnoterapi di mana? Aku ngambil di IBH. Kurang tahu deh, dia Iya. dia kurang. IBH tuh sekarang udah nggak aktif, gantinya apa gitu. Gitu. Iya, waktu itu saya pikir apa sama, iya, tapi nggak pernah ngeliat sih postingannya Kak Riza gitu. Lagi, kalau kita punya sifat cemburuan ke teman, wah bahaya nih. Karena mereka punya teman baru, wajar nggak sih Kak? Duh. Nah ini nih. Ada lagi nggak? Yang lebih susah gitu? Oh, Kak, gimana cara menghilangkan rasa malu? Jangan dihilangkan. Nggak bisa. Malu itu nggak bisa dihilangkan. Malu tuh bagus dong. gitu. Iya, malu bagus. Iya. Yang nggak tahu malu tuh nggak bagus gitu. Jangan dihilangkan. Kak boleh nggak posesif Posesif, iya, sama betul. sama temen itu? Halo teman-teman, aku Riza Sukiman, aku zodiaknya Scorpio. Wih. Seperti yang sudah teman-teman tahu, kalau Scorpio tuh anaknya cemburuan banget gitu kan. Nggak usah sama pacarnya, nggak usah sama pasangannya, nggak usah sama keluarganya, sama temennya aja dia bisa cemburuan. Wih. Terus gimana netralnya? Di aku pribadi, aku belajar buat ngontrol diri. Aku berulang kali bilang dan aku nggak akan pernah bosan buat nyampein. Kadang kita harus punya pakem atas diri kita ya teman-teman. Kayak yang tadi aku bilang, kita nggak bisa ngontrol apa yang di luar diri kita. Ketika kita mulai cemburu teman kita lebih dekat sama temennya lagi ditimbang kita gitu. Dari situ aku mulai sadar bahwa oh berarti ya gue butuh teman baru lagi selain lu. Ya butuh teman lagi gitu kan. Sampai akhirnya temen aku yang punya teman baru itu dibilang, kok lu kayak gak ada waktu ya Za buat gue? Lah lu emang ada waktu buat gue? Betul, mantap. Tapi gak apa-apa, itu kan proses ya teman-teman gitu. Aku buat ada di fase ini juga kan pernah selabil teman-teman. Nah kalau aku punya tipsnya, inilah perluas koneksi lah. Teman-teman tuh layak buat punya teman lagi, Banyak punya teman relasi lagi. gitu. Ya relasinya banyakin aja gitu kan. Perbanyak teman. Perbanyak teman, betul. Yang susah dong Bu. Cara menghadapi academic pressure. Waduh, wah itu tuh. Nah, Itu tuh. aku ajak pressure waktu saya SMP. Nah, kayak gimana caranya ngadapin academic pressure? Kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya balik lagi ke kita tuh harus tahu kita sukanya apa gitu. Kalau misalnya kita udah mulai tertekan, kasih distraksi yang lain. Alihin fokus kita ke yang lain. Jangan fokus justru ke dipaksa ya? jangan dipaksa. Kalaupun misalnya banget harus terpaksa, teman-teman coba curhat ke guru BK, curhat ke Bu Rika, curhat ke Bu Indah gitu. Misalnya, "Bu, saya ngerasa tertekan banget Bu, ini di sebelah sini karena saya harus gini, saya harus gini, saya harus gimana ya Bu? Mana yang harus saya selesaiin dulu gitu." Karena sebenarnya
unik ya, anak-anak sekarang tuh hobinya numpuk permasalahan Bu, Betul. gitu. Nah ketika permasalahannya udah tumpuk, udah jadi gunung, baru tuh dia bingung intinya di mana ya, gitu. Padahal Ini kan arahnya kemana ya? iya, padahal intinya kacamata, mama Iya, betul udahlah. lagi. Gitu. Jadi ya itu cari distraksi yang bisa bikin teman-teman tuh ngilangin pressure-nya masing-masing. Gitu teman-teman, nih ada pertanyaan yang luar biasa nih Kariza. Kariza, gimana tips mengantisipasi diri kita sendiri yang notabene seorang yang memiliki cemas yang berlebih? Oke,